Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat atau disingkat dengan PKPM adalah suatu program dari IBI Dharma Jaya yang ditujukan kepada mahasiswa tingkat akhir. Pada tahun 2015, kelompok PKPM Talang Padang memiliki program kerja, mulai dari pengembangan IT, pembuatan web desa, dan juga pengembangan dalam usaha kecil dan menengah di Pekon. Dalam program pengabdian masyarakat, kita juga memberikan pelatihan dan kita juga terjun langsung ke SD, SMP. Selain itu juga kita memberikan pelajaran mengenai pengembangan IT, Untuk pengembang IT di Pekon Talang Padang, kita berfokus pada pembuatan web dan program berbasis desktop untuk administrasi pada desa. Kita telah melakukan pengumpulan data bersama tim dan melakukan wawancara kepada kepala Pekon yang bernama Bapak Jun. Program yang akan kita buat ialah untuk memudahkan penggunaan data dan meminimalisir penggunaan kertas. Karena program yang akan kita buat dihubungkan langsung dengan database sehingga dapat mengurangi adanya penimbunan data yang sama. Program yang kita buat meliputi SKCK, akte kelahiran, kartu keluarga, dan surat tidak mampu. Untuk pembuatan program itu sendiri dilakukan secara tim dan tiap individu masing-masing memiliki tugas sesuai program yang akan dikerjakan. Dan kita juga membuat kontak on Facebook atau fanspage pada Facebook. Fanspage ini juga berisi tentang pelaksanaan PKPM Pekon Talang Padang secara update. Dengan adanya pengembangan IT ini, kami berharap Pekon Talang Padang dapat berkembang dengan baik, khususnya dalam bidang IT. Adalah Ibu Eka Listina. Beliau berumur 45 tahun dan beliau memiliki usaha keripik pisang. Usaha keripik pisang ini sudah berjalan selama 9 tahun sejak tahun 2006. Ibu Eka menjalani usaha keripik pisang ini bersama suaminya yaitu Bapak Mahfud Saifi yang berumur 46 tahun. Jenis pisang yang digunakan Ibu Eka adalah jenis pisang kepok dan pisang nangka. Pisang nangka selain mudah didapatkan, pisang nangka juga memiliki serat yang bagus. Untuk proses pembuatan, tim kami terdiri dari 4 orang dan tiap orang memiliki tugas masing-masing dalam pembuatan keripik pisang. Pertama yang dilakukan adalah pengupasan. Pisang yang diperoleh dari hasil perkebunan sendiri dan sebagian yang diperoleh dari pemasok. Mati dong dia. Ini kan anak tunas dia. Anakan dia. Oh, Marisa. Kemudian dikumpulkan untuk dikupas. Pisang dikupas menggunakan pisau atau alat pengupas lainnya. Setelah dikupas, pisang akan dicuci, kemudian akan diiris. Proses pengirisan pisang menggunakan alat serutan atau alat pemotong pisang. Setelah diiris, kemudian pisang dicampurkan dengan pewarna makanan sehingga keripik pisang akan terlihat lebih menarik dan rasanya akan lebih gurih. Pisang digoreng selama beberapa menit hingga berwarna coklat keemasan. Setelah keripik selesai digoreng, kemudian keripik dapat dikemas.
Usaha tempe ini didirikan pada tahun 2002 dengan pendirinya ataupun ownernya Bapak Misbah. Di usaha tempe ini dia mengelola dibantu dengan kedua anaknya dan seorang istri. Untuk proses produksi kita membutuhkan kacang kedelai. Nah, untuk mendapatkan bahan baku tersebut kita membeli di pasar-pasar terdekat. Setelah kita membeli, kita bawa pulang, kita bersihkan, kita cuci. Setelah kita cuci, kita perebusan. Perebusan ini memakan waktu selama 2 jam. Masukin. Setelah 2 jam kita angkat dan kita rendam kembali dengan air bersih. Dah bersih. Selanjutnya kacang kedelai yang sudah direndam kita angkat dan kita tiriskan. Kita cuci kembali hingga kacang kedelai itu terkelupas, dan setelah terkelupas kita keringkan, lalu sudah kering kita pencampuran ragi dengan komposisi 12 kilo, raginya 3 sendok. Setelah ragi dan kedelai kita campur, kita melakukan pengadukan hingga rata. Setelah rata kita melakukan pembungkusan. Melakukan pembungkusan ini menggunakan plastik yang biasa, yaitu yang bening. Setelah kita melakukan pembungkusan, kita meletakkan tempe-tempe yang siap jadi tempe ini di rak yang setelah disediakan. Setelah kita menyusun ini, kita menunggu selama 24 jam ataupun sehari, yaitu waktu fermentasinya. Setelah waktu 24 jam ataupun 1 hari ini, tempe ini siap dipasarkan, yaitu penjualan tempe ini di sekitaran Desa Talang Padang. Jadi pembudidayaan ikan lele milik Pak Helmi ini tidak melakukan proses penetasan. Pak Helmi ini hanya mengambil ikan langsung dari suppliernya, yaitu ada di daerah Pagelaran, Kabupaten Tanggamus juga. Jaraknya nggak jauh kok dari sini. Itu dalam pembawaannya dia menggunakan plastik putih yang besar. Jadi bibit ikan lele masih kecil-kecil itu dimasukin dalam sana. Dibawa pakai motor ke sini, sampai sini dia langsung masukin ke kolam ini. Ikan-ikan di sini itu biar nggak kena penyakit, juga biar air kolamnya nggak bau. Biasanya Pak Helmi ini menambahkan larutan. Larutan itu campuran dari air tebu, pupuk urea, habis itu ada susu kental manis, ada air. Nah, yang terpenting dari ini tuh EM4. EM4 tuh semacam mikroorganisme. Sebenarnya dia digunakan untuk tumbuhan, tapi karena mikroorganisme ini bisa membantu untuk memerangi penyakit yang ada di lele, maka dicampurin, dimasukin ke dalam kolamnya. Takarannya sih nggak banyak. Satu kolam itu biasanya dimasukin sekitar 1 gelas. 1 gelas yang segede gini. Untuk soal pakan, Pak Helmi ini selain menggunakan pelet, dia juga menggunakan dedek. Biasanya dedeknya itu dicampur dengan keong racun
kadang dicampur dengan ikan lele yang mati. Kalau untuk umurnya masih 3 minggu, masih bibit, dia dikasihnya yang ukuran -1. Kalau misalnya udah besar, dia dikasihnya ukuran yang -3. Perbandingan pemberian pakan sama untuk panennya juga, itu biasanya sih kalau untuk pelet 1:1. Jadi 1 ton pelet yang kita tebar, itu ngasihin lelenya sama, 1 ton juga. Tapi kalau misalnya kita gabung dengan dedek, itu dia hasilnya malah lebih lumayan. Jadi 1 ton pelet ditebar, dedeknya pakai 500 kuintal, hasilnya nanti sama 1 ton 500 kuintal. Karena harga dedek yang murah ini, jadi Pak Helmi itu pengeluaran biayanya lebih sedikit. Ikan yang ada di kolam ini dipanen tuh usianya 2 bulan 2 minggu. Ikan ini biasanya pas habis dipanen itu langsung dijual ke pengepul yang ada di sekitar sini. Biasanya pengepul itu bawa kendaraan langsung ke sini, diangkut sendiri oleh pengepulnya. Di sini kita juga memiliki program pelatihan. Program ini kita fokuskan pada bidang IT yang kita tujukan kepada sekolah-sekolah yang berada di Desa Talang Padang, mulai sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama. Di Desa Talang Padang itu sendiri terdapat 4 sekolah dasar, diantaranya SD 1, 2, 3, dan 4. Sebelum melakukan pelatihan, terlebih dahulu kita melakukan perizinan kepada kepala sekolah. Dan pelatihan ini kita khususkan pada siswa kelas 5 dan kelas 6 sekolah dasar. Untuk pelatihannya kita samaratakan, yaitu pengenalan dasar tentang komputer, mulai dari cara menghidupkan dan mematikan komputer, penjelasan atas perangkat komputer seperti fungsi mouse, keyboard, dan sebagainya. Di sini juga kita mengajarkan pengoperasian dasar menggunakan Microsoft Word, mulai dari pengetikan hingga udah kesimpan nih. Nah, sekarang di close, ditutup. Untuk alat kita menggunakan laptop yang dibawa oleh masing-masing individu. Dan bagi siswa yang ingin belajar di dalam mengenai pengetikan, mereka biasanya datang ke penginapan kami. Mereka datang bersama teman-temannya. Untuk pelatihan di SMP, kita melakukan di SMP PGRI 1 Talang Padang. Dan untuk materi yang kita ajarkan adalah bagaimana cara menggunakan email.
Dan pelatihan ini terdiri dari 2 sesi. Sesi pertama adalah teori. Di sesi ini kita menjelaskan pengertian email, fungsi dari email, dan macam-macam email. Dan sesi kedua adalah praktek. Di sini kita mengajarkan bagaimana cara membuat akun email. Dan email yang kita gunakan adalah Gmail. Kenapa Gmail? Karena Gmail ini memiliki fitur-fitur yang lengkap. Di sini juga kita memberikan pengajaran bagaimana cara mengirim pesan pada email dan membalas pesannya. Dan proyek terakhir kita adalah perbaikan Plang Desa. Untuk proses perbaikan ini kita dibantu oleh Pak Kakon beserta jajarannya. Mana nih? Atas tadi sana dong. Maju. Jangan tinggi situ. Mana dikit. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan adalah kuas, amplas, cat, dan sebagainya. Kita lakukan ini secara bersama-sama. Untuk pengecatan sendiri kita lakukan secara manual. Di malam terakhir pelaksanaan PKPM, kita mengadakan makan bersama Pak Kakon beserta keluarganya dan jajarannya. PKPM Talang Padang. PKPM Talang Padang.